Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang UTBK yang masih akan berjuang sampai tanggal 29 Juli ini untuk jalur UTBK SBMPTN tahun 2020. Untuk pejuang UTBK yang akan berjuang, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe terus ikutin Liswika Channel karena kita akan terus updatekan soal-soal UTBK sampai H-1 sebelum ujian UTBK berakhir. Dan bagi adik-adik yang sudah subscribe, tetap terus ikutin Liswika Channel karena kita akan terus berbagi seputar info-info perguruan tinggi, ujian mandiri, sekolah kedinasan, dan info-info yang adik-adik butuhkan selama di perkuliahan nantinya. Jadi tetap terus ikutin Liswika Channel dan jangan lupa bagikan link ini kepada teman-teman adik-adik yang belum ujian agar mereka bisa juga belajar dari Liswika Channel. Oke, untuk hari ini itu kakak akan mencoba membahas soal gambaran umum PBM yang keluar di gelombang kedua kemarin. Jadi kakak di sini akan lebih banyak membahaskan soal yang muncul di gelombang kedua kemarin yang kakak bahaskan sekarang. Yang pertama itu adalah soal tentang denotasi dan konotasi, lalu ada pola kalimat, lalu ada frasa. Nah, soal frasa ini banyak sekali muncul di gelombang kedua soalnya. Berbeda dengan gelombang satu, itu hanya satu-satu soal yang keluar. Lalu ada pola kalimat. Nah, pola kalimat ini juga banyak dia keluar di PBM. Lalu ada sisipan kalimat nantinya. Jadi jangan sampai adik-adik skip video yang kakak kirimkan ini karena ini berupa soal-soal yang kita bahaskan di sini. Nah, jika adik-adik ingin memahami lebih lanjut tentang materi-materi yang kakak jelaskan atau soal-soal yang kakak jelaskan untuk memperdalam pengetahuan adik-adik, silakan adik-adik buka video-video sebelumnya karena itu kita sudah membahaskan misalnya seperti makna denotasi dan konotasi, lalu ada frasa, itu sudah ada penjelasannya rinci di video kami sebelumnya. Silahkan dicek kembali. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama. Katanya di sini adalah pengambilan darah dilakukan pada donor darah yang telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut dilakukan menggunakan alat-alat sekali pakai yang steril dengan sistem tertutup. Makna kata denotasi steril, berarti denotasi dari steril itu apa? Oke, di penjelasan lalu udah kakak jelaskan kalau kata denotasi itu dia menjelaskan ke makna sebenarnya. Makna sebenarnya apa dia? Jadi di sini makna sebenarnya dari steril itu adalah yang mana? Bersih dari kotoran, bebas dari penyakit, bebas dari kuman, atau bebas dari hama. Yang dikatakan steril makna yang sebenarnya atau denotasinya itu dia adalah yang bebas dari kuman. Berarti jawaban yang untuk nomor 1 adalah yang C. Oke, itu dia untuk makna denotasi. Jadi bagi adik-adik yang belum paham tentang bagian denotasi dan konotasi, kembali lagi kakak ingatkan, silahkan cek di video kami sebelumnya sudah ada menjelaskan tentang makna denotasi dan konotasi. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Katanya di sini adalah walaupun dia seorang titik-titik pabrik dan istrinya seorang titik-titik, dia bercita-cita ingin menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Kata-kata berkonotasi negatif untuk melengkapi kalimat di atas. Nah, kata-kata berkonotasi ini dia ada dua. Oke, ada dia konotasi ya. Konotasi itu kita bagi dua, ada positif, ada negatif. Nah, kalau dia yang kata
konotasi positif itu dia maknanya baik. Contoh, dia kan kalau yang konotasi ini tidak makna sebenarnya. Misal, contoh yang konotasi positif ini dia adalah misalnya berdarah biru, anak itu berdarah biru, itu dia berarti kan konotasinya baik. Atau dia dianak emaskan oleh orang tuanya. Anak emas itu kan berarti adalah konotasinya baik. Berdarah biru kan juga konotasinya baik gitu. Lalu sekarang yang ditanyakan di soal adalah berkonotasi negatif. Kalau konotasi negatif ini dia adalah maknanya buruk. Contohnya lintah darat, itu kan konotasinya buruk, itu artinya buruk. Lalu serigala berbulu domba, itu kan juga negatif artinya atau buruk maknanya. Berarti kalau di sini yang ditanyakannya yang maknanya negatif atau konotasinya negatif adalah walaupun dia seorang mana yang maknanya negatif, karyawan, pegawai atau buruh, pasti buruh kan. Walaupun dia seorang buruh pabrik dan istrinya seorang pembantu kan udah biasa aja kita, berarti kan bisa kita nyatakan dia dalam makna yang baik atau konotasinya positif. Berarti yang tidak baik atau konotasinya yang negatif, maknanya buruk di sini adalah yang babu. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itulah gambaran UTBK di gelombang kedua untuk makna, denotasi, dan konotasi. Ingat ya, makna, denotasi, dan konotasi di soal UTBK gelombang kedua ini salah satu yang akan ditanyakan. Oke, salah satu. Jadi makanya kakak bahaskan kedua-duanya biar lebih jelas. Oke, lanjut kita ke soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga kita adalah pola kalimatnya atau membenarkan kalimatnya. Oke. Katanya di sini dalam berwira swasta memerlukan kreativitas untuk mensiasati apa yang ada dan melahirkan peluang bisnis. Oke, itu dia. Oke, di sini kalimat tersebut menjadi benar apabila kita, berarti kan kita boleh saja merubah kata-kata di atas supaya dia lebih baku gitu kan. Oke, katanya di sini adalah kalimat dalam diganti dengan berwira swasta. Oke, apakah boleh dengan itu kita jadikan sebagai awal kalimat? Enggak ya. Lalu yang B, kata memerlukan diubah menjadi diperlukan. Oke, dalam berwirausaha diperlukan kreativitas untuk bisa ya. Kalau yang C, kreativitas menjadi kreasi, nggak mungkin ya, memerlukan kreasi, nggak ya. Lalu kata kreativitas ditulis menjadi kreativitas, berarti V-nya yang kita ubah. Berarti di sini adalah kata baku ya, kata baku yang dibahasnya. Sementara yang ditanyakan di soal adalah menjadi kalimat yang benar atau kalimatnya itu lebih mudah difahami gitu dia. Kata menyiasati diubah menjadi mensiasati. Oke, enggak ya, karena kita di sini hanya membenarkan atau menjadikan kalimat itu menjadi benar. Berarti di sini sebenarnya ada dua hal yang harus kita ubah agar kalimatnya menjadi benar. Yang pertama itu adalah dalam. Sebenarnya tidak perlu kita kasih kata dalam ini, misalnya berwira swasta memerlukan kreativitas, itu juga udah bagus karena dalam ini menjadi ambigu kalau dia berada di awal kalimat gitu. Cuma kan dalam tidak ada di sini, dia salahkan, cuma di poin A dia ganti kata dalam dengan, makanya tidak cocok, sama aja halnya, kenapa nggak dalam aja kita gunakan. Maka jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 3 ini adalah yang B, karena berwirausaha itu diperlukan kreativitas, bukan memerlukan tapi diperlukan, makanya jawabannya adalah yang B. Oke, berarti ini yang jawabannya yang benar, yang B jawabannya ya. Itu dia. Oke, lanjut kita ke soal yang keempat. Oke, soal yang keempat ini adalah tentang pola kalimat atau struktur yang sama dengan soal yang disajikan. Oke, katanya di sini adalah Wali Kota Yogyakarta sudah memberikan berbagai kelonggaran kepada para pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar Jalan Malioboro atau tempat-tempat lain selama bulan puasa.
kalimat yang strukturnya sama dengan kalimat di atas. Oke, berarti di sini yang strukturnya sama. Berarti kita harus paham dulu yang disajikan di soal itu dia berupa kalimat apa. Nah, di sini dalam kalimat ini dia menggunakan kata hubungnya untuk. Oke. Kalau dalam sebuah kalimat dia menggunakan kata hubung untuk, ini kan terdiri dari beberapa kata ya. Kalau sudah ada dihubungkan dengan kata untuk, itu kan artinya dia adalah kalimat majmu' ya. Oke, kalimat majmu'. Nah, berarti kita untuk mencari pola kalimat yang sama dengan kalimat di atas, berarti kan kita harus mencari yang kalimat majmu' juga di ABC-nya. Berarti yang mana dia yang juga dihubungkan oleh kata untuk. Oke, kita cek yang A. Gubernur DKI Jakarta menertibkan para gelandangan dan pengemis yang berumah di bawah jembatan. Berarti ini enggak ya, karena kita mencari kalimat majmu' itu yang dia dihubungkan oleh untuk. Lalu yang B, Rektor UI memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari berbagai fakultas, juga enggak. Presiden memberikan arahan kepada menteri untuk tetap bekerja keras tanpa terganggu isu-isu pemakzulan. Oke, lalu yang ini juga bisa ya, juga ada untuk. Oke, lalu yang D, para mahasiswa menjadi pendamping anak-anak jalanan di lembah Kali Kode. Kalau yang E, Menteri Sosial mengelontorkan dana kepada pemuda lulusan SMK untuk berwirausaha dalam berbagai bidang sesuai dengan minat mereka. Nah, di sini yang paling sesuai dengan pernyataan kalimat apakah C atau E. Secara kalimatnya kan bisa kita lihat Wali Kota Yogyakarta sudah memberikan berbagai kelonggaran kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar Jalan Malioboro atau tempat-tempat lain selama bulan puasa. Kalau yang C, apakah dia sama struktur kalimatnya dengan yang pertanyaan soal? Presiden memberikan arahan kepada para menteri untuk tetap bekerja keras tanpa terganggu isu-isu pemakzulan. Berarti kan ini tidak sama kalimatnya dengan yang soal. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Yang E ya. Yang E, Menteri Sosial mengelontorkan dana kepada pemuda-pemuda lulusan SMK untuk berwira swasta dalam berbagai bidang sesuai dengan minatnya. Oke, ingat lagi kalau dia kata majemuk itu berarti kata penghubungnya adalah untuk. Berarti di ABC-nya juga kita harus cari yang ada tambahan kata hubungnya untuk. Nah, jika ada kata untuk, contoh di option kita ini ada di option C dan E, maka pilihlah yang benar-benar sesuai dengan pola yang ditanyakan di soal. Itu dia ya. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Ini adalah untuk sisipan kata yang digunakan untuk melengkapi kalimat di atas. Katanya titik-titik lagi bahwa air yang dikonsumsi masyarakat di daerah itu mengandung sejumlah zat yang berbahaya akibat pencemaran. Bagian kalimat untuk melengkapi kalimat di atas, bagian kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah nomor 5 katanya setelah penelitian diketahui bahwa. Setelah penelitian diketahui bahwa. Apakah itu cocok apa enggak? Kalau yang B, setelah dilakukan penelitian mengetahui bahwa air. Mengetahui atau diketahui? Oke, berarti ini kalau yang mengetahui ini enggak cocok ya. Mengetahui bahwa air. Siapa yang mengetahui? Berarti ini tidak cocok, yang ada mengetahui. Berarti kan dia diketahui. Oke. Kalau yang D, setelah meneliti diketahui bahwa air yang dikonsumsi masyarakat mengandung zat berbahaya akibat pencemaran. Atau yang E, setelah diteliti diketahui. Setelah meneliti atau setelah diteliti yang paling tepatnya. Yang paling tepatnya adalah setelah diteliti diketahui bahwa air yang dikonsumsi masyarakat di daerah itu mengandung sejumlah zat yang berbahaya. Setelah diteliti makanya tahu kan? Makanya jawabannya adalah yang E. Oke, itu dia untuk soal nomor 5. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6.
Nah, nomor 6 ini adalah soal kata baku. Oke, soalnya adalah dalam rapat yang menghadiri para gubernur kemarin memutuskan bahwa ketentuan UMR baru dapat dilaksanakan karena beberapa pertimbangan. Rangkaian kata di atas akan menjadi baku, berarti membakukan kalimat kita ya. Berarti kita lihat kata dalam dihilangkan dan kata memutuskan diubah menjadi memutuskan. Oke, kita lihat ya. Kalau dihilangkan kata dalamnya, berarti kan jadinya rapat yang menghadiri para gubernur kemarin diputuskan bahwa apakah cocok dia. Nah, yang masalah di sini kata bakunya yang mesti kita perbaiki adalah nggak mungkin kan dalam rapat yang menghadiri. Kan yang menghadiri itu harusnya adalah rapat yang dihadiri, bukan menghadiri. Ini yang salah. Berarti yang kata menghadiri ini yang harus kita ubah. Lalu dalam kalimat kan kata kakak nggak bagus dia. Kalau kita membuat kalimat baku itu dalam dengan jangan pernah kita letakkan di awal kalimat, itu dia. Berarti kita lihat aja, berarti rapat yang dihadiri para gubernur kemarin memutuskan bahwa ketentuan UMR baru dapat dilaksanakan karena beberapa pertimbangan. Nggak mungkin kan rapat yang menghadiri para gubernur, kan ambigu jadi kalimatnya. Makanya jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, bisa difahami adik-adik yang untuk kalimat baku. Nah, kalimat baku ini juga keluar di gelombang kedua dan di gelombang pertama dia nggak keluar. Jadi difahami lagi tentang kalimat baku. Oke, nah ini adalah soal yang paling fenomenal di gelombang kedua adalah tentang frasa. Oke, banyak requestan dari sahabat Liswika, bahaskan frasa kak, bentuk apa sih soal frasanya. Oke, kita lihat soal frasanya. Contoh frasa endosentris koordinatif terdapat dalam kalimat. Oke, frasa ini banyak jenisnya. Nah, frasa endosentris ini ada 3 bagiannya, ada koordinatif, ada distributif. Itu dia bagian-bagian dari endosentris ini. Nah, kalau dia frasa yang endosentris koordinatif itu dia adalah frasanya yang setara. Berarti frasa setara. Oke, frasanya harus setara ya, frasa setara. Nah, apa contohnya yang setara? Contoh yang setara itu misalnya kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, itu dia kalimat frasa setara. Nah, ciri-ciri dari frasa endosentris koordinatif ini, dia mempunyai kata hubung yang digunakannya itu ada 2, dan atau. Berarti bisa kita menggunakan kata hubungnya dan atau kalau dia yang endosentris koordinatif. Pokoknya frasanya itu yang setara, yang seperti yang sudah kakak sebutkan tadi. Nah, kita lihat yang A. Rumah mewah itu dibangun dengan keringat ayah. Apakah ada yang setara di sini? Enggak ya. Baju merah yang dipakai hari ini terlihat mewah sekali. Enggak ada hubungannya, enggak setara. Lalu maju mundur perusahaanmu tergantung dari keuletanmu. Oke, kita tahan dulu yang C. Paranormal itu sedang naik daun. Sedang naik daun. Oke, berarti yang menjadi frasa setara di sini adalah maju mundur. Itu kan dia setara. Bisa kita gunakan nanti kata hubungnya adalah maju atau mundur perusahaanmu, kan bisa kita gunakan. Contoh yang setara kakek, nenek, kakek dan nenek, kakak atau adik. Nah, kan bisa kita gunakan, itu dia. Itu yang dikatakan dengan frasa setara. Itu yang dikatakan dengan endosentris koordinatif, frasanya dia harus setara. Makanya yang setara di sini adalah maju mundur. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, bisa difahami adik-adik ya. Lihatlah kembali nanti jenis-jenis frasa ini dia banyak gitu. Oke, lanjut kita ke soal yang 8. Ini adalah soal terakhir. 2 orang dosen yang berbaju seragam biru itu akan mengajar mahasiswa baru di kota lain. Frasa yang menduduki fungsi subjek dalam kalimat adalah. Oke, kakak ingatkan kembali kalau frasa itu dia terdiri dari 2 kata atau lebih. Nah, dia kan kata frasa ini, tapi frasa itu akan
mempunyai fungsi gramatikal. Berarti fungsi gramatikal ini dia mempunyai subjek, objek, predikat sama keterangan. Apakah dia fungsi gramatikalinya itu harus lengkap SPOK-nya? Enggak. Kalau dia seandainya hanya ada subjek dan predikat saja juga boleh gitu kan. Penting kalau dia sebagai fungsi gramatikal itu dia mempunyai pola-pola kalimat SPOK gitu. Oke, kita lihat dulu di sini yang menduduki subjek. Kalau subjek apakah itu di frasa ataupun di pola bahasa Indonesia kan tetap subjek itu adalah orang yang melakukan kegiatannya. Berarti di sini kita bikinkan dulu polanya. Berarti 2 orang dosen itu dia bertindak sebagai subjek ya. Lalu berbaju seragam biru itu dia adalah objek. Oke. Lalu mengajar mahasiswa baru itu adalah predikat. Kota lain itu adalah keterangan. Oke, kan polanya udah SPOK. Nah, yang dikatakan dengan frasa itu walaupun dia dibalik SPOK-nya dia tidak akan merubah makna nantinya. Oke, dia tidak akan merubah makna. Berarti di sini udah jelas kan yang mana sih yang bertindak sebagai frasa, yang bertindak sebagai subjek? Berarti udah jelas dia adalah yang D. Itu dia ya. Berarti ini untuk gambaran soal PBM yang keluar di gelombang kedua. Silahkan dicek kembali pembahasan soal PBM yang sudah kami uploadkan sebelumnya. Itu juga bisa membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri untuk ujian UTBK gelombang kedua ini. Oke, tetap terus ikutin Lisvika Channel, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share dan like video ini. Dan bagi adik-adik yang sudah share dan like video ini, terima kasih sudah mengikuti Lisvika Channel sejauh ini. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat buat adik-adik dan tetap terus ikutin Lisvika Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.